Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang siklus akuntansi pada perusahaan jasa tahapan yang kedua, yaitu tahap pengiktisaran. Kita akan belajar menyusun neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah siklus akuntansi pada perusahaan jasa, tahapan yang kedua yaitu tahap pengiktisaran. Setelah mempelajari tahap pencatatan pada tahap awal siklus akuntansi perusahaan jasa, tahap selanjutnya kita akan mempelajari tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran diperlukan untuk memudahkan pembuatan laporan keuangan perusahaan. Tahap ini kita akan mempelajari neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Yang pertama kita akan belajar neraca saldo. Nah, transaksi yang telah dicatat pada setiap akun di tahapan pencatatan perlu diuji coba kebenarannya. Nah, mengapa demikian? Kesalahan yang terjadi dalam pencatatan buku besar harus segera diperbaiki sebelum melangkah ke tahap selanjutnya. Untuk meminimalisasi kesalahan dalam posting buku besar, diperlukan neraca saldo. Neraca saldo digunakan untuk menguji kebenaran pendebitan dan pengkreditan akun buku besar. Kita lihat terlebih dulu pengertian neraca saldo. Neraca saldo atau trial balance itu adalah kumpulan saldo akun buku besar. Neraca saldo biasanya dibuat pada akhir periode akuntansi. Setiap akun disusun menurut urutannya dalam buku besar. Saldo akun debit diletakkan pada kolom kiri dan saldo akun kredit diletakkan pada kolom kanan. Ini adalah bentuk neraca saldo. Yang pertama kita tuliskan dulu nama perusahaannya. Kemudian kita tuliskan juga di sini judulnya adalah neraca saldo. Kemudian di sini juga harus kita tuliskan periode akuntansinya. Kemudian neraca saldo yang pertama ini terdiri dari kolom nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nah, kita lihat keterangannya untuk kolom yang pertama ini, kolom 1 ya, ini adalah kolom nomor akun diisi dengan nomor kode akunnya. Kemudian yang kedua, ini adalah kolom nama akun. Ini diisi dengan nama akun sesuai dengan urutan nomor akunnya. Sedangkan kolom yang ketiga ini adalah kolom debit diisi dengan jumlah saldo yang bersaldo debit. Kemudian kolom yang keempat ini adalah kolom kredit diisi dengan jumlah saldo akun yang bersaldo kredit. Nah, yang selanjutnya kita akan belajar tentang langkah-langkah menyusun neraca saldo. Penyusunan neraca saldo itu harus memperhatikan bentuk buku besarnya, karena penyusunan neraca saldo ini didasarkan pada saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Nah, langkah penyusunan neraca saldo itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mencantumkan nama akun dan saldonya. Yang kedua, menjumlahkan kolom debit dan kredit. Dan yang ketiga adalah membuktikan kesamaan kedua kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Ini adalah contoh penyusunan neraca saldo berdasarkan data keuangan milik bengkel elang motor pada periode Januari 2019. Yang pertama kita tuliskan dulu tadi nama perusahaannya adalah bengkel elang motor. Kemudian di sini kita tuliskan neraca saldo dan yang berikutnya kita tuliskan adalah periode akuntansinya yaitu per 31 Januari 2019. Ini dinyatakan dalam rupiah. Di kolom nomor kode kita isikan dengan nomor kodenya. Yang pertama yaitu 111. 111 ini adalah kode dari akun kas. Di buku besar sebelumnya saldo di akun kas sebesar Rp28.200.000 di kolom debit. Maka di neraca saldonya juga kita catatkan sebesar Rp28.200.000 di kolom debit. Nah, yang kedua adalah nomor kode 112 itu adalah untuk akun piutang usaha, saldonya sebesar Rp4.100.000. Kemudian yang ketiga adalah kode 113, ini adalah untuk akun perlengkapan,
saldonya di buku besar itu sebesar 6.750.000 di bagian debit, maka di sini juga kita catatkan kembali di neraca saldonya yaitu di bagian debit ya, di kolom debit. Kemudian kode 114 ini adalah untuk akun sewa dibayar di muka, saldonya sebesar 12 juta. Kemudian kode 121 ini adalah untuk akun peralatan, saldonya di buku besar sebesar 18.650.000. Maka kita catatkan di sini juga di kolom debitnya neraca saldonya juga sebesar 18.650.000 rupiah. Kemudian kode 122 ini adalah untuk akun kendaraan, saldonya di buku besar itu sebesar 22.400.000 rupiah. Maka kita catatkan kembali di neraca saldo di kolom debitnya juga sebesar 22.400.000 rupiah. Jadi perlu Ibu ingatkan, apabila saldonya itu sebelumnya di buku besar itu di kolom debit, maka ketika kita pindahkan ke neraca saldo di sini, maka kita letakkan juga, kita catat di kolom debit juga ya. Selanjutnya untuk kode 211 ini adalah untuk akun utang usaha. Jumlahnya itu sebesar Rp1.500.000. Karena sebelumnya letaknya atau posisinya di buku besar ada di kolom kredit, maka di neraca saldo ini juga kita letakkan di kolom kredit sebesar Rp1.500.000. Kemudian kode 212 ini adalah untuk akun utang bank, yaitu sebesar Rp10 juta. Ini posisi sebelumnya di kredit, maka di sini juga kita letakkan kembali di kolom kredit. Kemudian kode 311 ini adalah untuk akun modal sebesar Rp55.300.000. Posisi sebelumnya di buku besar itu saldonya terletak di kolom kredit, maka di sini juga kita letakkan di kolom kredit. Jadi untuk mengingat kembali nanti silahkan kalian buka kembali ya untuk materi sebelumnya yaitu tentang tahap pencatatan ya. Di sana ada jumlah umum dan buku besar, silahkan lihat kembali nanti. Kemudian yang berikutnya adalah kode 312, ini adalah untuk akun PRIV ya. Jumlahnya sebesar Rp1 juta. Ini kita catatkan di kolom kredit ya, neraca saldo. Kemudian yang berikutnya adalah kode 411, ini adalah untuk akun pendapatan jasa sebesar Rp30.150.000. Ini kita catat di kolom kredit. Kemudian yang berikutnya adalah kode 421 ini untuk akun pendapatan sewa sebesar Rp8.500.000, kita catat di kolom kredit. Kode yang berikutnya 511 ini untuk beban gaji karyawan yaitu sebesar Rp8.850.000, kita catatkan di kolom debit. Kemudian yang berikutnya adalah kode 512 ini untuk beban listrik dan telepon ya sebesar Rp850.000, kita catat di kolom debit. Yang berikutnya kode 513 ini untuk beban administrasi dan umum sebesar Rp750.000, kita catat di kolom debit. Kode yang berikutnya 514 ini untuk akun beban lain-lain sebesar Rp1.050.000, kita catat di kolom debit. Dan kode 515 ini adalah untuk akun beban iklan sebesar Rp850.000, kita catat di kolom debit. Nah, tadi kita ingat langkah yang pertama adalah mencantumkan nama akun dan saldonya sudah ya. Ini nama kodenya sudah kita tulis, nama akun sudah kita tuliskan. Kemudian saldo akunnya sudah kita tuliskan juga ya, baik yang ada di kolom debit dan juga di kolom kredit. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan menjumlahkan ya. Jadi kita jumlahkan kolom debit dan juga kolom kreditnya. Jadi setelah kita total semuanya di kolom debitnya ini sebesar Rp105.450.000. Kemudian kita jumlahkan kembali di kolom kreditnya. Ini setelah jumlahkan juga jumlahnya Rp105.450.000. Nah, jadi ternyata sudah terbukti ya, antara kolom debit dan kolom kredit ini jumlah saldonya sama, berarti ini sudah benar, tidak ada kesalahan dalam pencatatan. Selanjutnya kita akan belajar tentang jurnal penyesuaian. Dan neraca saldo itu belum dapat menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Mengapa? Karena selama periode akuntansi akan terjadi perubahan dalam nilai saldo atau akun tertentu.
Apabila perubahan tersebut tidak dicatat, maka laporan keuangan yang dibuat akan salah. Nah, kondisi tersebut menyebabkan perusahaan dapat melakukan kesalahan dalam menganalisis laporan keuangan. Nah, untuk menghindari kesalahan diperlukan penyusunan jurnal penyesuaian. Kita lihat terlebih dahulu pengertian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah aktivitas membetulkan akun sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, harta, dan utang sebenarnya. Jurnal penyesuaian ini merupakan jurnal yang tidak didasarkan pada aktivitas transaksi, tetapi pada penghitungan atau keterangan tertentu. Misalnya, beban penyusutan gedung, beban pemakaian perlengkapan, beban sewa gedung, dan utang gaji. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi. Jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali menyusun laporan keuangan menurut Rudianto tahun 2009 ya. Jadi jurnal penyesuaian ini bertujuan agar setiap akun real, khususnya harta dan utang, menunjukkan pendapatan yang sebenarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, selain itu, pembuatan jurnal penyesuaian agar setiap akun nominal menunjukkan pendapatan dan biaya yang seharusnya diakui dalam satu periode akuntansi. Ini menurut Al-Haryono Jusuf tahun 2011. Nah, yang kedua, ini kita akan belajar tentang pencatatan jurnal penyesuaian. Data neraca saldo itu belum seluruhnya dapat dimasukkan pada laporan keuangan. Data neraca saldo perlu disesuaikan terlebih dahulu sehingga dapat dicatat dalam laporan keuangan. Akun-akun yang perlu disesuaikan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang dibeli perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Pemakaian perlengkapan itu akan menjadi beban pada periode akuntansi berjalan. Contohnya, pada tanggal 5 Maret 2019, Salon Almira ini membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp3.800.000. Pada tanggal 31 Maret 2019, perlengkapan sebesar Rp2.100.000. Nah, artinya perlengkapan yang habis dipakai dalam satu periode akuntansi itu adalah sebesar Rp3.800.000 dikurangi Rp2.100.000. Jadinya berapa? Rp1.700.000. Jadi perlengkapan yang terpakai itu hanya sebesar Rp1.700.000. Maka ini harus kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Nah, jurnal penyesuaiannya pada tanggal 31 Maret 2019 itu adalah sebagai berikut ya. Beban perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Kemudian perlengkapan sebesar Rp1.700.000. Yang kedua, ini adalah penyusutan harta tidak lancar. Seiring berjalannya waktu, semua harta tidak lancar ya, kecuali tanah yang dimiliki dan digunakan perusahaan itu akan mengalami penyusutan nilai. Contoh harta tidak lancar itu adalah kendaraan, mesin, gedung, dan peralatan perusahaan. Nah, contohnya pada tanggal 10 Maret 2019 dalam neraca saldo Salon Almira terdapat akun peralatan sebesar Rp14 juta. Salon Almira menetapkan penyusutan peralatannya sebesar 15% per tahun. Jadi penyusutan peralatan per tahun sebesar Rp2.100.000. Jadi setelah dihitung 14 juta itu 15%-nya per tahun itu adalah sebesar Rp2.100.000 ya. Maka jurnal penyusutan peralatannya pada tanggal 31 Maret 2019 itu adalah sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan itu sebesar Rp2.100.000. Kemudian akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp2.100.000. Yang ketiga adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka yaitu transaksi yang awalnya itu dianggap sebagai harta menjadi beban pada kemudian hari. Contoh beban dibayar di muka yaitu sewa dibayar di muka, beban iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Nah, pencatatan jurnal penyesuaian untuk beban dibayar di muka itu dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama dicatat sebagai harta. Nah, transaksi pembayaran sewa dibayar di muka yang dicatat sebagai harta itu terlihat pada contoh sebagai berikut. Misalnya pada tanggal 1 Maret 2019, Salon Almira ini membayar sewa kios untuk masa 1 tahun sebesar 15 juta rupiah dengan asumsi akhir periode akuntansinya ditetapkan tanggal 31 Desember 2019. Nah, pada saat terjadi transaksi, pencatatan pada jurnal umum ini dilakukan dengan mendebit akun sewa dibayar di muka dan mengkredit akun kas. Nah, sewa yang telah menjadi beban selama 10 bulan yaitu 1 Maret sampai 31 Desember 2019, maka penghitungan beban sewanya adalah sebagai berikut ya. Jadi selama 10 bulan tadi ya. 10 dikali 15 juta dibagi 12, hasilnya adalah sebesar 12.500.000 rupiah. Maka jurnal penyesuaiannya itu adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar 12.500.000 rupiah, sewa dibayar di muka sebesar 12.500.000 rupiah. Yang selanjutnya adalah apabila dicatat sebagai beban. Pembayaran sewa yang dicatat sebagai beban pada jurnal umum dicatat dengan mendebit akun beban sewa dan mengkredit akun kas. Misalnya pada tanggal 1 Maret 2019, Salon Almira ini membayar sewa kios sebesar 15 juta untuk masa 1 tahun. Nah, penghitungan sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi itu adalah sebagai berikut. 2 dikali 15 juta dibagi 12 itu sebesar 2.500.000 rupiah. Jadi ini adalah sewa yang belum menjadi beban pada akhir periode akuntansi ya, sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, jurnal penyesuaiannya itu adalah sebagai berikut. Sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000 rupiah dan beban sewa sebesar 2.500.000 rupiah. Selanjutnya, yang keempat adalah pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini merupakan transaksi yang sejak awal dicatat sebagai utang, tetapi akan menjadi pendapatan pada kemudian hari. Nah, pendapatan diterima di muka itu terjadi karena perusahaan telah menerima pembayaran suatu pekerjaan, tetapi belum menyelesaikan pekerjaan tersebut. Contoh pendapatan diterima di muka itu adalah sewa diterima di muka, asuransi diterima di muka, dan bunga diterima di muka. Pencatatan jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka itu dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, jika dicatat sebagai utang atau kewajiban. Pencatatan akun pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai utang atau kewajiban dilakukan dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan diterima di muka. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2019, Salon Almira ini menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah. Jurnal penerimaan uang sewa itu adalah akun kas di bagian debit dan sewa diterima di muka dicatat di bagian kredit. Nah, periode akuntansi berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Sewa yang telah menjadi pendapatan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu selama 5 bulan dari 1 Agustus 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Maka penghitungan sewa yang telah menjadi pendapatan itu adalah sebagai berikut. 5 dikali 12 juta dibagi 12 yaitu hasilnya sebesar 5 juta rupiah. Jadi ini adalah sewa yang telah menjadi pendapatan yaitu sebesar 5 juta rupiah. Nah, cara pencatatan jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Sewa diterima di muka sebesar 5 juta rupiah dan pendapatan sewa sebesar 5 juta rupiah. Yang kedua, apabila dicatat sebagai pendapatan, nah, akun pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan yaitu dengan mendebit akun kas dan mengkredit akun pendapatan. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2019, Salon Almira ini menerima pendapatan sewa untuk masa 1 tahun sebesar 12 juta rupiah.
Akun sewa yang belum menjadi pendapatan hingga 31 Desember 2019 sebesar 7 juta rupiah. Nah, jurnal penyesuaian pendapatan sewa sebagai berikut. Pendapatan sewa sebesar 7 juta dan sewa diterima di muka sebesar 7 juta rupiah. Yang berikutnya, yang kelima, ini adalah beban yang masih harus dibayar atau utang beban. Beban yang masih harus dibayar merupakan biaya yang sudah menjadi beban, tetapi hingga akhir periode akuntansi belum dibayar. Misalnya, pada tanggal 2 Maret 2019, Salon Almira membayar gaji karyawan sebesar Rp9.500.000. Tetapi sampai tanggal 31 Maret 2019, ada seorang karyawan yang belum dibayarkan gajinya karena kesalahan administrasi sebesar Rp3 juta. Maka jurnal penyesuaian utang bebannya adalah sebagai berikut. Beban gaji sebesar Rp3 juta dan utang gaji sebesar Rp3 juta. Selanjutnya yang keenam ini adalah pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan. Pendapatan yang masih harus diterima itu merupakan pendapatan yang seharusnya menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima sampai akhir periode akuntansi. Perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian pada akhir periode akuntansi untuk mengakui jumlah pendapatan yang belum diterima sebagai pendapatan. Misalnya, pada tanggal 14 Maret 2019, Salon Almira ini menyelesaikan jasa rias pengantin sebesar Rp6 juta. Akan tetapi sampai tanggal 31 Maret 2019, Salon Almira ini belum menerima pelunasan. Maka kita harus buatkan jurnal penyesuaiannya yaitu sebagai berikut. Piutang jasa sebesar Rp6 juta dan pendapatan jasa sebesar Rp6 juta. Nah, yang ketujuh ini adalah piutang tidak tertagih. Piutang tidak tertagih yaitu resiko yang diterima perusahaan akibat tidak tertagihnya piutang usaha karena pelanggan tidak melakukan pembayaran. Misalnya, Salon Almira ini menetapkan sebagai piutang usaha tidak tertagih itu sebesar 5% atas piutang usaha sebesar Rp2.500.000. Maka piutang tidak tertagih sebesar 5% dari Rp2.500.000 ini adalah sebesar Rp125.000. Maka jurnal penyesuaian piutang tidak tertagihnya itu adalah sebagai berikut. Kerugian piutang sebesar Rp125.000 dan cadangan kerugian piutangnya sebesar Rp125.000. Nah, selanjutnya kita akan belajar kertas kerja. Salah satu tahapan yang dilalui sebelum menyusun neraca dan laporan laba rugi yaitu menyusun kertas kerja. Kertas kerja ini mempermudah perusahaan dalam membuat laporan keuangan. Kita lihat terlebih dahulu pengertian kertas kerja. Kertas kerja atau neraca lajur itu adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan dengan sistematis. Ini adalah pengertian kertas kerja menurut Al-Haryono Jusuf tahun 2011. Kertas kerja ini sangat bermanfaat dalam menyusun laporan keuangan. Kertas kerja dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu kertas kerja 6 kolom, 8 kolom, 10 kolom, dan 12 kolom. Bentuk kertas kerja 10 kolom ini merupakan bentuk kertas kerja yang sering digunakan. Nah, berikut adalah contoh bentuk kertas kerja 10 kolom. Yang pertama, nanti di sini tuliskan nama perusahaannya, kemudian tuliskan judulnya adalah kertas kerja, kemudian tuliskan juga periode akuntansinya. Nah, kolom yang pertama ini adalah nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga adalah neraca saldo, kolom yang keempat adalah penyesuaian, kolom yang kelima adalah neraca saldo disesuaikan, kolom yang keenam adalah laba rugi, kemudian kolom yang berikutnya ini adalah neraca. Langkah-langkah menyusun kertas kerja. Nah, langkah-langkah menyusun kertas kerja 10 kolom itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, memasukkan saldo akun buku besar dalam kolom neraca saldo yang belum dilakukan penyesuaian pada kertas kerja. Yang kedua, memasukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian dalam kolom penyesuaian. Yang ketiga,
Mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan yang diperoleh dari penjumlahan neraca saldo sebelum penyesuaian dan setelah penyesuaian. Yang keempat, itu adalah memindahkan saldo akun nominal di dalam neraca saldo setelah disesuaikan ke kolom laba dan rugi. Yang kelima, memindahkan saldo akun real yang dicatat dalam kolom neraca saldo disesuaikan ke kolom neraca. Nah, perhatikan contoh penyusunan kertas kerja berikut berdasarkan neraca saldo bengkel elang motor. Jadi ini adalah neraca saldo bengkel elang motor yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita akan membuat kertas kerja berdasarkan data neraca saldo ini ya. Nah, sebelum kita buat kertas kerjanya, maka kita harus buatkan dulu data penyesuaiannya yang diperlukan pada tanggal 31 Januari 2019, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, beban gaji yang masih terutang yaitu sebesar Rp2.100.000. Yang kedua, sewa dibayar di muka tanggal 2 Januari 2019 untuk masa 6 bulan. Yang ketiga, perusahaan menetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Yang keempat, pemakaian perlengkapan yang tersisa sebesar Rp4.800.000. Yang kelima, penyusunan kendaraan sebesar 10%. Dan yang keenam adalah iklan dibayar pada tanggal 8 Januari 2019 ini untuk jangka waktu 30 hari. Maka penyusunan kertas kerja itu harus diawali dengan menyusun data penyesuaian per 31 Januari 2019. Nah, berikut ini adalah jurnal penyesuaian berdasarkan data penyesuaian tersebut. Yang pertama tadi adalah gaji yang belum dibayarkan menimbulkan beban gaji sebesar Rp2.100.000. Maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya yaitu beban gaji sebesar Rp2.100.000, utang gaji sebesar Rp2.100.000. Nah, yang kedua, kita buatkan juga jurnal penyesuaiannya adalah sewa yang telah menjadi beban yaitu 1 bulan tanggal 1 sampai 31 Januari 2019, maka penghitungan beban sewanya adalah sebagai berikut. 1 dikali 12 juta dibagi 6 ya, maka sewa yang telah menjadi beban itu sebesar Rp2 juta. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban sewa sebesar Rp2 juta, sewa dibayar di muka sebesar Rp2 juta. Yang berikutnya adalah beban penyusutan peralatan sebesar 10% tadi ya Kak, dikalikan Rp18.650.000, maka sebesar Rp1.865.000 ya beban penyusutannya. Maka jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban penyusutan peralatan sebesar Rp1.865.000, kemudian akumulasi penyusutan peralatannya sebesar Rp1.865.000. Yang berikutnya adalah perlengkapan yang telah menjadi beban itu adalah sebesar Rp6.750.000 dikurangi Rp4.800.000, maka perlengkapan yang telah menjadi beban sebesar Rp1.950.000. Maka jurnal penyesuaiannya yang kita buat adalah sebagai berikut. Beban perlengkapan sebesar Rp1.950.000, perlengkapan sebesar Rp1.950.000. Yang berikutnya adalah beban penyusutan kendaraan tadi ditetapkan sebesar 10% ya. Jadi 10% ini kita kalikan Rp22.400.000. Itu hasilnya adalah Rp2.240.000. Maka ini adalah jumlah beban penyusutan kendaraannya sebesar Rp2.240.000. Jurnal penyesuaiannya adalah sebagai berikut. Beban penyusutan kendaraan sebesar Rp2.240.000, kemudian akumulasi penyusutan kendaraannya sebesar Rp2.240.000. Perlu Ibu sampaikan tadi ya, ini untuk mencatat jurnal penyesuaian ini, kenapa yang ini dicatat di sebelah pojok kiri, yang ke berikutnya ini tadi dicatat agak menjorok ke dalam. Jadi ini adalah untuk membedakan kalau yang ini adalah debit ya, di bagian debit, yang ini adalah di bagian kreditnya ya. Tadi terlupakan Ibu tidak menyampaikan ini. Yang berikutnya adalah pada neraca saldo terlihat bahwa iklan dicatat sebagai beban iklan. Iklan yang belum menjadi beban selama 6 hari yaitu 1 sampai 6 Februari 2019 untuk jangka waktu 30 hari. Maka penghitungan beban iklannya adalah sebagai berikut ya.
dikali 850.000 dibagi 30, itu ketemulah hasilnya. Maka beban iklannya adalah sebesar Rp170.000. Maka jurnal penyesuaian iklannya dicatat sebagai berikut. Iklan dibayar di muka sebesar Rp170.000, beban iklan sebesar Rp170.000. Berdasarkan data penyesuaian tersebut, dapat dibuat kertas kerja sebagai berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu, nama perusahaan tadi adalah Bengkelang Motor ya. Kemudian ini adalah kertas kerja, periode akuntansinya adalah per 31 Januari 2019. Ini dinyatakan dalam ribuan rupiah. Langkah pertama harus kita lakukan itu adalah mengisi nomor akunnya terlebih dahulu. Nomor akun 111 itu tadi adalah untuk akun kas. Kemudian kita harus mengisi kolom yang pertama, ini adalah kolom neraca saldo ya. Kasnya tadi sebesar 28.200, kita catatkan di kolom debit. Kemudian di neraca saldo disesuaikan, jumlahnya tetap ya tidak berubah, kita catatkan kembali di sini 28.200 ya di kolom debit. Kemudian di kolom neraca bagian akhir ini juga kita catatkan kembali dengan jumlah yang sama, di kolom debitnya sebesar 28.200. Kemudian kode 112 ini ya, nomor akunnya 112 itu tadi adalah untuk akun piutang usaha. Di neraca saldo di kolom debitnya kita catatkan kembali di sini 4.100. Di neraca saldo disesuaikan jumlahnya sama ya, di kolom debitnya 4.100. Dan di kolom neraca ini jumlahnya juga tetap sama ya, 4.100. Kenapa tetap sama? Karena tidak ada penyesuaian ya, tidak ada perubahan, jadinya tetap saja. Kemudian nomor akun 113 ini adalah untuk akun perlengkapan. Di neraca saldo tadi di kolom debitnya sebesar 6.750. Kemudian karena tadi ada penyesuaian data ya, sebelumnya sudah kita hitung bersama tadi itu jurnal penyesuaian yang sudah kita buat untuk beban perlengkapan yang telah menjadi beban itu tadi dikatakan sebelumnya kita hitung ya Rp1.950.000. Tapi karena tadi di sini dinyatakan dalam ribuan rupiah, maka kita catatkan di sini hanya sebesar Rp1.950. Nah, neraca saldo disesuaikan ya, di sini nominalnya sudah berubah ya, tidak lagi 6.750. Jadi 6.750 tadi dikurangi 1.950, maka saldonya di kolom neraca saldo disesuaikan untuk perlengkapannya berubah menjadi Rp4.800. Nah, di kolom neraca bagian akhir di kolom debit, catatkan kembali jumlah akhirnya adalah sebesar Rp4.800.000. Kemudian untuk akun 114 ya, nomor akun 114 ini adalah untuk akun sewa dibayar di muka. Di kolom neraca saldo di bagian debit tadi kita catatkan 12.000. Kemudian setelah ada data penyesuaian tadi sebesar 2.000 ya, Rp2.000, maka di sini di kolom neraca saldo disesuaikannya di sini tinggal 10.000 karena 12.000 dikurangi 2.000, jadi neraca saldo di bagian debitnya sebesar 10.000. Selanjutnya, neraca saldo disesuaikan di kolom debit tadi untuk sewa dibayar di muka tadi kan hanya tersisa Rp10.000. Ini kita catatkan di kolom neraca bagian akhir di kolom debit juga Rp10.000. Kemudian untuk nomor akun 121 ini adalah untuk akun peralatan. Di neraca saldo di bagian debit sebesar Rp16.650. Karena tidak ada data penyesuaian, maka dia tetap ya, jumlahnya tidak ada perubahan. Kita catatkan kembali di kolom neraca saldo disesuaikan di kolom debitnya sebesar Rp18.650. Kemudian kita catatkan kembali di kolom neraca bagian akhir ini di kolom debit sebesar Rp18.650. Selanjutnya adalah untuk nomor akun 122. Itu adalah untuk akun kendaraan sebesar Rp22.400. Ini kita catatkan kembali di kolom neraca saldo disesuaikan jumlahnya sama Rp22.400. Di kolom neraca bagian akhir di kolom debit juga sama, jumlahnya tidak ada perubahan Rp22.400. Kemudian yang berikutnya adalah nomor akun 211. Ini adalah untuk akun utang usaha.
Utang usaha ini tadi letaknya di neraca saldo adalah di kolom kredit sebesar 1.500. Karena tidak ada data penyesuaian, maka jumlahnya di neraca saldo disesuaikan tetap 1.500 juga, tapi letaknya di kolom kredit ya. Kemudian di neraca bagian akhir ini letakkan kembali di kolom kredit dengan nominal yang sama 1.500. Kemudian 212 ini adalah untuk utang bank. Ini jumlah nominalnya adalah 10.000 ya di kolom kredit neraca saldo. Di neraca saldo disesuaikan sama nominalnya tetap 10.000. Kemudian di neraca saldo bagian akhir di kolom kredit juga sama, kita letakkan kembali atau kita catatkan kembali sebesar nominalnya sama juga sebesar 10.000. Selanjutnya adalah untuk akun ini ya, kode nomor akun 311 ini adalah untuk akun modal. Di kolom neraca saldo ini jumlahnya 55.300 di kolom kredit ya. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan sebesar 55.300 rupiah. Di kolom neraca bagian akhir di kolom kredit juga kita catatkan kembali sebesar 55.300 rupiah. Kemudian 312 ini adalah untuk akun Krif ya, sebesar 1.000 rupiah di kolom neraca saldo kolom kredit. Di neraca saldo disesuaikan kita letakkan kembali di kolom kredit dengan nominal yang sama. Di neraca bagian akhir di kolom debit juga kita catatkan kembali dengan nominal yang sama 1.000 rupiah. Untuk nomor akun 411 itu adalah untuk akun pendapatan jasa. Jumlah nominalnya adalah 30.150 di neraca saldo di bagian kredit. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di kolom kredit sama nominalnya 30.150. Kemudian di kolom laba rugi di sini kita catatkan 30.150 ya. Ini adalah pendapatan jasa. Kemudian yang berikutnya adalah 412 ini adalah untuk pendapatan sewa. Pendapatan sewa tadi di kolom kredit sebesar 8.500, karena tidak ada perubahan kita catatkan kembali. Di neraca saldo disesuaikan sebesar 8.500, kemudian kita catatkan di kolom laba rugi di kolom kredit sebesar 8.500. Nah, kita lihat untuk 511 ini adalah beban gaji karyawan ya. Di neraca saldo bagian debit itu sebesar 8.850. Kemudian tadi di data penyesuaian kita hitung bersama sebelumnya, yaitu ada beban gaji yang belum dibayarkan sebesar 2.100 ya. Jadi di sini kita catatkan tadi ada beban gaji yang belum dibayarkan sebesar 2.100 ya. Kita catatkan di penyesuaian di kolom debit sebesar 2.100. Nah, di sini di neraca saldo disesuaikan jumlahnya tidak lagi 8.850 tapi berubah menjadi 10.950. Jadi ini diperoleh dari 8.850 ditambah 2.100, maka jumlah neraca saldo disesuaikan di kolom debitnya untuk beban gaji karyawan sebesar 10.950. Kemudian kita catatkan kembali di kolom laba rugi, yaitu di kolom kreditnya sebesar 10.950. Selanjutnya adalah nomor akun 512, ini adalah untuk beban listrik dan telepon. Ini sebesar 850 di kolom neraca saldo di kolom debit. Ini kita catatkan dengan nominal yang sama di kolom neraca saldo disesuaikan di kolom debit 850. Kemudian kita catatkan kembali di kolom laba rugi di kolom debit sebesar 850. Kemudian untuk nomor akun 513 ini adalah untuk akun beban administrasi dan umum. Di neraca saldo ya di kolom debit ini sebesar 750. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di kolom debitnya sebesar 750 dan kita catatkan kembali di kolom laba rugi di kolom debit sebesar 750. Selanjutnya untuk nomor akun 514 ini adalah untuk akun beban lain-lain ya. Di neraca saldo di kolom debit sebesar 1.050, kemudian kita catatkan dengan nominal yang sama. Di neraca saldo disesuaikan di kolom debit sebesar 1.050 dan kita catatkan kembali di kolom laba rugi di kolom debit sebesar 1.050 ya, tidak ada perubahan. Kemudian untuk nomor akun 515 ini adalah untuk akun beban iklan. Di neraca saldo di kolom debit tadi dicatatkan sebesar 850. Kemudian tadi ada data penyesuaian sebesar 170, maka ini dikurangi ya, 850 dikurang 170, maka di neraca saldo disesuaikan di kolom debitnya tersisa 680.
Kemudian di kolom laba rugi, di kolom debit kita catatkan dengan nominal yang sama yang terakhir yaitu 680. Nah, selanjutnya kita jumlahkan, ini adalah jumlah untuk neraca saldonya di kolom debit sebesar 105.450. Di kolom kreditnya juga kita jumlahkan ya, jumlahnya sebesar 105.450. Selanjutnya kita lanjutkan untuk nomor akun 516, ini adalah untuk beban perlengkapan. Ini adalah untuk data penyesuaian yang telah kita hitung tadi ya, jadi kita rencanakan kembali di sini. Beban iklan tadi di data penyesuaian telah kita hitung sebesar 1.950, kita catatkan di kolom debit. Kemudian di neraca saldo disesuaikan, kita catat kembali di kolom kredit sebesar 1.950, dan di kolom laba rugi di kolom kredit kita catatkan kembali sebesar 1.950. Kemudian untuk beban penyusutan perlengkapan ya. Kemudian untuk nomor akun 517 ini adalah untuk beban penyusutan peralatan. Tadi sudah kita hitung bersama, data penyesuaian yang sudah kita buat dan jurnal penyesuaian yang kita buat. Itu beban penyusutan perlengkapan tadi sebesar 1.865. Kita catat di kolom penyesuaian di kolom debit, kemudian di neraca saldo disesuaikan di kolom debit juga kita catatkan dengan nominal yang sama. Di kolom laba rugi, di kolom debit juga kita catatkan dengan nominal yang sama 1.865. Kemudian untuk nomor akun 518 ini adalah beban penyesuaian kendaraan yang sudah kita hitung sama-sama juga tadi. Maka di kolom penyesuaian di kolom debit sebesar 2.240. Kemudian kita catatkan kembali di neraca saldo disesuaikan di kolom debit 2.240. Di kolom laba rugi di kolom debit catatkan kembali dengan nominal yang sama sebesar 2.240. Kemudian nomor akun 511 ini adalah untuk beban sewa. Tadi sudah kita hitung bersama juga di data penyesuaiannya yaitu sebesar 2.000. Kemudian kita catat kembali neraca saldo disesuaikannya di kolom debit juga 2.000, dan di kolom laba rugi di kolom debit juga kita catatkan kembali sebesar 2.000. Kemudian untuk nomor akun 520 ini adalah untuk akumulasi penyusutan peralatan. Ya, tadi sebesar 1.865. Di penyesuaiannya tadi kita catat di kolom kredit, maka di neraca saldo disesuaikan juga kita catat kembali di kolom kreditnya sebesar 1.865. Kemudian di kolom neraca bagian akhir di bagian kreditnya di kolom kredit kita catatkan 1.865. Kemudian nomor akun 521 ini adalah untuk akumulasi penyusutan kendaraan. Kita catat di kolom penyesuaian di kolom kreditnya 2.240. Kemudian di neraca saldo disesuaikannya juga dicatat kembali di kolom kredit sebesar 2.240, dan di kolom neraca bagian akhir di kolom kredit juga kita catatkan 2.240. Selanjutnya ini adalah nomor akun 522, ini untuk iklan dibayar di muka. Tadi di penyesuaiannya kita hitung bersama tadi adalah sebesar 170 ya. Ini kita catat di kolom penyesuaian di kolom debit, kemudian di neraca saldo disesuaikan juga kita catat di kolom debit, kemudian di neraca bagian akhir ini kita catatkan di kolom debit ya, sebesar 170. Kemudian yang berikutnya adalah nomor akun 213. Ini adalah untuk utang gaji. Tadi ada beban gaji yang belum dibayarkan ya sebesar 2.100. Ini kita catat di penyesuaian di kolom kredit sebesar 2.100. Di neraca saldo disesuaikan juga kita catat kembali di kolom kredit sebesar 2.100. Kemudian di neraca bagian akhir kita catat kembali di kolom kredit sebesar 2.100. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan total secara keseluruhan di kolom penyesuaian yaitu kolom debit sebesar 10.325, kemudian di kolom penyesuaian di kolom kreditnya sebesar 10.325. Ini artinya kolom debit dan kolom kreditnya di kolom penyesuaiannya sudah tepat ya, tempatnya sama, tidak ada perbedaan. Kemudian di neraca saldo disesuaikan di kolom debitnya jumlah total secara keseluruhannya yaitu 11.655. Di kolom kreditnya juga sama, jumlahnya sebesar 11.655. Selanjutnya, yang berikutnya di kolom laba rugi itu yang kita tambahkan juga di kolom debitnya. Yang pertama itu sebesar 22.335. Di
ditambah dengan laba bersih yang didapat yaitu sebesar 16.315, maka jumlah total secara keseluruhan di kolom debitnya adalah sebesar 38.650. Kemudian di kolom laba rugi, di kolom kreditnya juga harus kita tambahkan, ini sebesar 38.650. Maka kita catatkan kembali di sini sebesar 38.650. Selanjutnya di kolom neraca, di kolom debitnya kita jumlahkan juga ya. Yang pertama, ini di sini jumlah total secara keseluruhannya di kolom neraca, di kolom debitnya total secara keseluruhan yaitu sebesar 89.320. Kita catatkan kembali di sini sebesar 89.320. Kemudian di kolom neraca, di kolom kreditnya yaitu sebesar Rp73.005 ya. Kemudian ditambah dengan laba bersih tadi didapatkan sebesar 16.315, maka jumlah total secara keseluruhan di kolom kreditnya di kolom neraca ini sebesar 89.320. Jadi sama ya antara di kolom debit dan kolom kreditnya. Nah, dengan berakhirnya pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi, maka berakhir pula sesi pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada sesi pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.